السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada kesempatan di malam hari ini kita hendak melanjutkan pembahasan kita, qiraah kita pada kitab Syarah Usul Thalathah atau Thalathatil Usul, dan kemarin kita sudah sedikit singgung ya tentang penyebutan yang berbeda tentang risalah Thalathatil Usul, yaitu 3 risalah pokok. Ya, walaupun terjadi perbedaan dalam penyebutannya, tetapi kita sudah sebutkan bahwa di dalam kitab ini ada 3 risalah. Dan risalah yang menjelaskan tentang 3 landasan pokok, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, itu ada pada bagian risalah yang terakhir dari kitab ini. Nah, kemarin kita terlewat ini muqaddimah dari al-muallif, maka sekarang kita baca muqaddimahnya muallif. Muqaddimatul muallif, muqaddimah dari al-muallif yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada muqaddimah ini beliau hanya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim saja ya sebagai muqaddimah. Qala rahimahullah, berkata Asy-Syaikh rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ibtada'a, berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ibtada'a rahimahullah hadhihi ar-risalata bil basmalati. Asy-Syaikh rahimahullah memulai risalah ini dengan basmalah. Iqtidaan, mengikuti bi kitabillahi al-Qur'an, kitab Allah azza wa jalla. Fa inna awwala ma yaqa'u alaihi basaruka fil mushaf. Karena sesungguhnya yang pertama kali engkau lihat di dalam mushaf, wa qabla kulli suratin, dan sebelum setiap surat, dari mushaf, minhu, dari mushaf,
adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fal bada'atu biha, maka memulai dengan basmalah, fil rasaili, di dalam risalah, wa fil kutubi, dan di dalam kitab-kitab, wa fil muallafati, dan di dalam karya tulis, iqtidaan, dalam rangka mengikuti bi kitabillahi azza wa jalla, Al-Quran, yaitu kitab Allah azza wa jalla. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaktubuha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis basmalah fi awwali rasailihi, pada permulaan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinama yaktubu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat, ilal umara'i, kepada para penguasa, warru'asa'i, dan kepada para pemimpin, wa ila man fi aqtaril ardi, dan kepada orang-orang yang ada di banyak belahan bumi. Yad'uhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, ilal islami, kepada Islam. Yabda'u kitabatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai tulisan suratnya, menulis surat Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftatihu, memulai ahaditsahu, perkataannya, wa kalamahu, dan perkataannya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadullu, ini termasuk hal yang menunjukkan, ala anna al-bada'ata, bahwa sesungguhnya memulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim, adalah sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Sulaimana alaihi salamu, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, lamma kataba, ketika menulis surat, ila Balqis, kepada Balqis, ya malikati Saba, raja negeri Saba, ya ratu negeri Saba. Bada'a kitabahu, Nabi Sulaiman memulai suratnya bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, berkata ini Ratu Saba, ya ayyuhal mala'u, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, ya al-mala' ini pembesar. Inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya disampaikan kepadaku satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya dia dari Sulaiman. Surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya ini surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, janganlah kalian merasa tinggi atas diriku, wa'tuni, dan datanglah kalian kepadaku, muslimina, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan Islam. Naam. Yanbaghi, al-bad'u, ya seyogyanya memulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dianjurkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin, dalam setiap perkara lahu ahammiyatun yang sangat penting. Wa kulli muallafin, dan pada setiap karya tulis lahu ahammiyatun yang memiliki kepentingan atau sesuatu yang sangat penting, walahu qimatun, dan yang memiliki nilai yang tinggi, wa kulli risalatin, dan pada setiap risalah. Jadi dianjurkan memulai dengan bismillah pada setiap perkara yang memiliki hal penting, ya, seperti karya tulis, risalah. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, falladzina la yabda'una, maka orang-orang yang tidak memulai muallafatihim, karya tulis mereka, wa rasailihim, dan risalah mereka, tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, haulai, maka mereka tarakus sunnatan nabawiyah, telah meninggalkan sunnah Nabi. Wal iqtida'a, dan mereka meninggalkan mengikuti bi kitabillahi, dengan kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran. Wa rubbama, dan terkadang bisababi dzalika, dengan sebab hal itu, yaitu tidak memulai karya tulis risalah dengan bismillah, anna kutubahum, bahwa kitab-kitab mereka, hadhihi, ya kitab-kitab mereka ini, wa rasailahum, dan risalah-risalah mereka, laisa fiha barakatun, tidak terdapat keberkahan padanya, wa laisa fiha faidatun, dan tidak ada faidahnya. Li'annaha, karena kitab-kitab dan risalah-risalah tersebut, idza khalat, apabila kosong, min bismillahirrahmanirrahim, dari bismillahirrahmanirrahim, artinya tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa innaha manzu'atul faidati, maka sesungguhnya dia apa? Manzu'atul faidati, dicabut faedahnya. Ya, manzu'atul faidati, dicabut faedahnya, dihilangkan faedahnya. Jadi risalah, kitab, buku, karya tulis yang tidak apa? Disebutkan atau tidak dimulai dengan bismillah padanya, maka dia dicabut faedahnya, dicabut keberkahannya. Limadza taraku bismillahirrahmanirrahim? Mengapa? Limadza taraku, mengapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha, tak lain tidak bukan mereka meninggalkannya, li'annaha sunnatun, karena dia apa? Sunnah. Karena dia sunnah. Dan orang seringkali kan menganggap kalau sesuatu sunnah, ya udah tinggalkan aja kan. Ya karena sunnah, ya tinggalkan saja. Banyak orang beranggapan seperti itu. Wahum yanfiruna minas sunnati, dan mereka lari dari sunnah. Ya seringkali orang beranggapan cuma sunnah. Au yuqalliduna, atau mereka bertaklid, man yanfiru minas sunnati, kepada orang yang lari dari sunnah. Fayambaghi at-tanabbuhu, maka semestinya kita memperhatikan ya. Limit lihada, kepada semisal hal ini. Artinya ya kita perhatikan, jangan kita menganggap remeh, menganggap enteng sunnah. Sehingga karena dengan sebab itu hanya sunnah, kita malah meninggalkannya.
kita tidak mengerjakannya, kita malah meninggalkannya. Famakna bismillahirrahmanirrahim, maka makna bismillahirrahmanirrahim adalah al-isti'anatu, memohon pertolongan, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Jadi ba pada bismillahirrahmanirrahim, ba-nya ini, bi-nya ini, ba-nya bermakna al-isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah. Jadi ba-nya berarti isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata An-Nazim fil Mukhtasar, An-Nazim ini Ibn Malik ya, di dalam Alfiyahnya, bil basta'in wa addi awil al-siqi wa mithlama wa min wa'an bihantiqi. Bil basta'in, dengan ba ista'in, memohonlah pertolongan. Jadi artinya mohon pertolongan kepada Allah bisa dengan menggunakan huruf ba, maknanya memohon pertolongan. Nah, dan ada makna-makna yang tadi juga kita sudah sebutkan, namun kita cukupkan saja terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba-nya adalah memohon pertolongan. Atau bahasa lainnya begini. Jadi misalnya orang hendak menulis satu karya tulis kitab, lalu dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya adalah aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan melimpahkan kasih sayangnya, Ar-Rahim. Aku mohon pertolongan menulis kitab. Faqauluhu, maka perkataan al-muallif tadi, al-syaikh, bismillahi, ya, dengan menyebut nama Allah, ini jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Ba huruf jar, ismi majrur, dan dia menjadi mudhaf. Allahi mudhaf ilaih, majrurnya juga, majrur juga, tapi majrurnya disebabkan karena menjadi mudhaf ilaih Allahinya. Nah, jar wa majrurnya yang bisminya. Jar, itu huruf jarnya adalah bi, ismi adalah majrurnya. Muta'alliqun, dia terkait bimahdzufin, dengan sesuatu yang dihilangkan, dihapus, dibuang. Takdiruhu, kalau ditampakkan kira-kiranya, asta'inu, aku memohon pertolongan. Asta'inu, aku mohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan melimpahkan rahmatnya. Dan yang maha melimpahkan rahmatnya. Atau kira-kiranya kalau dia ditampakkan, abtadi'u, aku memulai, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahimi, yang maha melimpahkan rahmatnya. Tabarrukan biha, dalam rangka berharap keberkahan dengan menyebut nama Allah, wasti'anatan, dan atau dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, berharap keberkahan dengan bismillah atau dengan basmalah, wasti'anatan, dan memohon pertolongan billahi, kepada Allah azza wa jalla. Fahiyya, maka basmalah ini adalah matla'un azimun, permulaan yang sangat agung, lil kalami, bagi perkataan, walil kutubi, dan bagi kitab-kitab, warrasaili, dan bagi risalah-risalah. Fal insanu, maka manusia atau seseorang, yasta'inu billahi, dia mohon pertolongan kepada Allah, fi bidayatiha, pada permulaannya. Wa yatabarraku, dan dia berharap keberkahan dengan bismihi, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah. Jadi memulai sesuatu dengan bismillah dalam rangka untuk berharap keberkahan dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan perbuatan yang hendak kita lakukan, terkait dengan perbuatan yang hendak kita kerjakan. Karena ya kita tidak bisa lepas
sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita ulangi qiraah kita pada risalah yang pertama agar urutannya tepat. Ar-risalatul ula, risalah yang pertama. Perhatikan ini tajuknya. Risalah yang pertama, tajuknya atau judulnya adalah Al-Masailul Arba' allati tadammanatha suratul Asri. 4 masalah yang terkandung atau yang dikandung oleh surat Al-Asr. Masalah yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. I'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, qauluhu, perkataan Asy-Syaikh al-Muallif, i'lam, ketahuilah, kalimatun, ya, adalah satu kata, tushiru, yang mengisyaratkan ilal ihtimami, kepada perhatian. Jadi harus perhatian bil maudhu'i, dengan ya tema yang hendak disampaikan. Fa idza qal, apabila seseorang berkata ya'lam, ketahuilah, atau dalam hal ini muallif itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang menulis matan. Fa ma'nahu, maka maknanya annal amra alladhi sayulqihi 'alaika. Maknanya bahwa sesungguhnya perkara yang hendak beliau sampaikan kepadamu, amrun muhimun, perkara yang sangat penting. Fahadhil kalimatu, maka kalimat ini tadullu, menunjukkan, ala ahammiyatil mawdu'i, pentingnya tema, allati yabda'u biha fihi, yang asy-syekh memulainya di dalam apa? Memulainya dengan kalimat i'lam ini. Wa makna i'lam, dan makna i'lam adalah fi'lu amrin. Fi'il amar minal ilmi, dari ilmu. Ketahuilah, ya, kita terjemahnya ketahuilah. Tapi maksudnya kata Syekh ai ta'allam, maksudnya pelajarilah. Wal ilmu, dan ilmu adalah huwa idraku syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi fil waqi'i, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan faktanya. Kita udah contohkan, misalnya apel. Ya, ada orang ditanya tentang buah apel, disodorkan atau ditunjukkan kepadanya buah apel. Lalu tanya, buah apa ini? Dia jawab, buah apel. Nah, jawabannya itu berarti ilmu. Karena apa? Dia berarti berilmu tentang buah apel. Karena apa? Jawabannya tepat dengan fakta dan kenyataannya. Ya. Atau definisi lain, ya, tapi maknanya sama, tasawwurus syai'i, menggambarkan sesuatu ala tabqil waqi'i, sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Itu namanya ilmu. Wa idraku syai'i, dan mengetahui sesuatu, ala khilafi ma huwa alaihi, ya, berbeda dengan kenyataannya, fil waqi', ya, berbeda dengan kenyataannya. Au tasawwuru syai'i, atau menggambarkan sesuatu ala khilafil waqi'i, tidak sesuai dengan kenyataannya. Wal jahlu, dia adalah al jahlu, kebodohan. Wa huwa diddul ilmi, dan dia adalah lawannya ilmu. Jadi misalnya ada orang ditanya, disodorkan padanya buah apel. Buah apa ini? Dia jawab bahwa ini adalah buah mangga. Itu kan berarti pengetahuan dia terhadap sesuatu itu atau terhadap buah apel itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Dia katakan itu buah mangga. Padahal itu adalah buah apel. Nah, ini bukan ilmu, ini namanya. Ini kebodohan. Tapi kebodohan yang seperti ini adalah kebodohan yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-jahlul murakkabu. Ya, kebodohan yang bertingkat. Atau istilah lainnya kuadrat. Mengapa? Karena kebodohan itu ada dua macam. Kebodohan ada dua macam. Yang pertama yang diistilahkan oleh para ulama dengan
al-jahlu al-basit. Ya, kebodohan yang standar. Kebodohan yang standar, kebodohan yang sedang lah. Basit itu berarti standar ya. Apa itu maksudnya kebodohan yang standar? Adalah adamul idraki bisyai'. Dia memang nggak tahu sesuatu itu, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu sesuatu itu, dia nggak tahu. Ya, contohnya tadi, misalnya kalau yang tadi kan ditanya buah apel, dia malah jawab mangga. Nah, ini sebaliknya dari apa yang semestinya, dari faktanya. Kalau itu namanya al-jahlu al-murakkab. Kebodohan murakkab. Kalau yang standar, ketika ditanya, ini buah apa? Saya tidak tahu. Nah, itu namanya jahlul basit. Ya, itu namanya al-jahlu al-basit. Kenapa disebut jahlul basit? Ya, karena memang dia tahu bahwa dia nggak ngerti. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Sehingga ketika ditanya, apa ini? Disodorkan buah apel, dia katakan, saya tidak tahu. Nah, itu namanya al-jahlul basit. Kebodohan yang standar. Ya. Adamul idraki bisyai', dia nggak tahu memang apa itu. Tapi kalau dia menyebutkan sesuatu yang tidak tepat, itu disebut dengan al-jahlul murakkab. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tapi dia merasa tahu, lalu kemudian dia menjawab keliru pula lagi. Ya, dia menjawab keliru lagi. Itu namanya kebodohan yang kuadrat, karena tadi dia tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Atau dengan bahasa lain, dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Kalau yang jahlul basit, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia sadar bahwa dirinya nggak tahu, maka dia katakan, saya nggak tahu. Ya, maka dia katakan, saya tidak tahu. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan di dalam definisi mengetahui sesuatu, menyelisihi kenyataan, atau menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan faktanya, ini disebut dengan kejahilan. Ini wallahu a'lam, ini maksudnya adalah al-jahlul murakkabu. Kebodohan yang bertingkat. Karena kalau kebodohan yang standar, yang basit adalah ya dia ketika disodorkan, ditanyakan, dia mengatakan saya tidak tahu. Tapi kalau ini dia menjawab, namun jawabannya tidak tepat dengan kenyataannya. Qauluhu, perkataan al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun, ini adalah doa dari beliau li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Fasyaikhu, maka asy-syaikh yad'u, mendoakan li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Bi ayyarhamahumullah, agar Allah merahmati mereka. Wa ayyulqiya alaihim rahmatahu, dan agar Allah memberikan kepada mereka rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk di antara mengapa dianjurkan penuntut ilmu untuk mempelajari, atau keistimewaan risalah Thalathatul Usul ini adalah karena banyaknya doa dari sang penulis, dari al-muallif, dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu. Ya, kepada para penuntut ilmu. Karena banyak doanya Asy-Syaikh kepada para penuntut ilmu di dalam risalah ini. Maka termasuk risalah yang sangat dianjurkan untuk dipelajari, karena di antaranya banyaknya doa dari Asy-Syaikh kepada para penuntut ilmu. Fahadza fihi talattufu minal muallimi bil muta'allimi. Maka ini di dalamnya terdapat sikap lemah lembut dari seorang pengajar kepada penuntut ilmu, orang yang belajar. Wa annahu, dan sesungguhnya Asy-Syaikh yabda'u, memulai bil kalamit thayyib, dengan perkataan yang baik, wa du'a'is salih, dan doa yang baik juga. Hatta yu'athira dzalika fihi, sehingga itu bisa memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik kepada penuntut ilmu,
wa yuqbilu, dan dia jadi apa? Serius lah. Nah, serius untuk belajar ala muallimihi, kepada gurunya. Ya, serius belajar kepada gurunya. Naam. Amma idza bada'al muallimu. Adapun apabila idza bada'al muallimu, adapun apabila seorang pengajar memulai bil kalamil qasi, dengan perkataan yang kasar, wal kalami ghairil munasibi, dan perkataan yang tidak sesuai, fa inna hadza yunafiruhu, maka ini membuat ia lari, artinya membuat penuntut ilmu jadi lari. Fal wajibu 'alal muallimi, maka kewajiban bagi para pengajar, wa 'ala man yad'u ila Allah, dan bagi para dai yang berdakwah kepada Allah, wa 'ala man ya'muru bil ma'rufi, dan bagi yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, kewajibannya adalah at-talattufu, bersikap lemah lembut, ma'aman yukhatibuhu, dengan orang yang dia ajak bicara. Bersikap lemah lembut bid-du'a ilahu, dengan mendoakannya, wassana'i alaihi, dan memujinya, wal kalamil lini, dan dengan perkataan yang lembut. Fa inna hadza ad'a lil qabuli, maka karena sesungguhnya yang seperti ini lebih bisa diterima, lebih cepat diterima, lebih mendorong agar supaya ini diterima. Ammal mu'anidu, dan tadi kan bicara kepada penuntut ilmu, pelajar. Nah, ammal mu'anidu, adapun orang yang menentang, keras kepala, wal mukabiru, dan yang sombong, fa inna hadza lahu khitabun akhar, maka orang yang seperti ini ada cara bicara yang lain. Qala Allahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Bukan cara yang baik ya, perhatikan, dengan cara yang terbaik. Ya, berdebat, berdiskusi dengan ahlul kitab dengan cara yang terbaik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Ya, artinya kalau dia zalim, bersikeras, sombong, maka nanti metodenya jadi berbeda lagi. Wa qulu, dan katakanlah, amanna, kami beriman, billadzi unzila ilaina, terhadap apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, wa unzila ilaikum, dan terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita mengimaninya juga. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Ilah kami, sesembahan kami, wa ilahukum, dan sesembahan kalian, wahidun, satu, sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk kepadanya. Falladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wa anadu, dan keras kepala menentang, wa kabaru, dan sombong, haulai, mereka, la yukhatabuna, tidak diajak bicara, billati hiya ahsan, dengan yang terbaik. Ya, bal yukhatabuna, tetapi mereka diajak bicara bima yarda'uhum, dengan sesuatu yang membuat mereka jerah
atau mereka menjadi takut. Ya, bikin mereka supaya jadi jerah. Mereka jadi berhenti dari kesombongannya itu. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffara, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir. Jadi jihad ini bisa berarti perang, bisa berarti yang lain. Tetapi kalau qital itu maknanya ya pasti perang kalau qital. Ya. Jadi kalau jihad bisa berarti perang, bisa berarti dengan cara yang lain. Nggak mesti perang maknanya kalau jihad. Tetapi kalau qital itu artinya ya pasti perang. Ya perang fisik. Jahidil kuffara, perangilah orang-orang kafir, berjihadlah ya menghadapi orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah engkau pada mereka. Nah ini. Yang dimaksud bersikap keras nanti adalah dengan hujjah, dengan perkataan. Bisa dengan perkataan yang waghluz alaihim ini dengan tegas. Ya, perkataan yang tegas. Nah, dengan perkataan yang tegas, perkataan yang keras. Jadi ini lawannya tadi lemah lembut ini tadi. Ya, lawannya lemah lembut. Wa ma'wahum, dan tempat mereka jahannam, adalah neraka jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masiru, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi dengan keras, dengan tegas. Al-munafiquna, orang-orang munafik, la yujahaduna bisilahi, mereka tidak diperangi, dijihadi dengan senjata. Wa innama yujahaduna, mereka diperangi bil hujjati, dengan hujjah, dalil. Wal kalami, dan perkataan. Wal raddi alaihim, dan membantah mereka bil ghilzati, dengan tegas. Ya. Yang berarti juga ghilzah ini kan keras ya. Artinya kuat, kokoh. Kita tidak boleh goyah hujjahnya. Rad'an lahum, dalam rangka tadi membuat mereka berhenti jera, wa tanfiran, dan membuat wa tanfiran linnasi, dan membuat orang lari menjauh anhum, dari mereka orang-orang munafik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fihim, terkait orang-orang munafik, wa qul lahum, dan katakan kepada mereka fi anfusihim, wa qul lahum, katakan kepada mereka fi anfusihim, pada diri mereka, qaulan baligha, perkataan yang baligh. Ya, baligha ini bisa berarti yang sangat kuat. Haula'i, mereka ini, lahum khitabun khasun, mereka memiliki cara berbicara kepada mereka dengan cara yang khusus. Li'annahum ahlu inadin, karena mereka adalah orang-orang yang menentang. Wa mukabaratin, dan orang-orang yang sombong. Ya, karena mereka masuk kriteria orang yang menentang, orang yang sombong, maka disampaikan kepada mereka dengan cara yang keras. Wala yuridunal haqqa, dan mereka
tidak menginginkan kebenaran. Wala yuridunal haqqa, dan mereka tidak menginginkan kebenaran. Ya, mereka tidak menginginkan kebenaran. Bal yuriduna tadlilan nasi, tapi mereka menginginkan menyesatkan manusia. Fahaulai, maka mereka ini yukhatabuna, diajak bicara, bima yaliqu bihim, dengan apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Amma talibul mustarsyidu, adapun penuntut ilmu yang ingin mencari hidayah, petunjuk, fahadha, maka yang seperti ini, yukhatabu, diajak bicara birrifqi, dengan lemah lembut, warahmati, dan kasih sayang, wallutfi, dan lembut. Li'annahu yuridul haqqa, karena dia menginginkan kebenaran, wa yuridul ilma, dan menginginkan ilmu, wal faidata, dan menginginkan faedah. Qauluhu, perkataan asy-syekh al-muallif, i'lam rahimakallahu, ketahuilah atau pelajarilah, semoga Allah merahmatimu, doaun, adalah doa, laka, bagimu, berrahmati, dengan rahmah. Fa'idha rahimakallahu, apabila Allah merahmatimu, fa'innaka takunu sa'idan biha, maka engkau akan berbahagia dengan rahmat itu, beruntung. Ya, berbahagia, beruntung di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Idza dakhalta, apabila engkau masuk, fi rahmatillahi, ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sebab kebahagiaan pada kehidupan dunia, terlebih lagi di akhirat, adalah apa? Ketika kita dilimpahi oleh Allah rahmatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, dimasukkan kita ke dalam apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya termasuk doa kepada apa? Jenazah atau mayit yang ya mau dikuburkan, atau jenazah, ya ketika sholat jenazah kita mendoakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Ini karena itu tadi, ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah tatkala kita dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada, dan doa ini, rahimakallah yang tadi, doaun adalah doa min alimin, dari seorang yang alim, yang berilmu, jalilin, yang agung, warajulin, dan dari orang salihin, yang salih, yurja lahul qabulu, yang diharapkan doanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Naam. Ya, kita baca lagi matannya. I'lam rahimakallah, annahu, bahwa sesungguhnya, yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masaila, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Qauluhu, perkataan asy-syekh al-muallif, yajibu, wajib. Al-wajibu, ya definisinya wajib adalah huwa ma yuthabu fa'iluhu. Ma yuthabu fa'iluhu. Sesuatu yang pelakunya kalau dia kerjakan, dia mendapat pahala. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya, dia akan diiqab, dihukum, diazab. Wal mustahabbu, dan mustahab, atau dalam bahasa kita sunnah, huwa, yaitu ma yuthabu fa'iluhu, yang melakukannya akan dapat pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, tetapi yang meninggalkannya tidak diazab. Wal mubahu, dan mubah, yang dimaksud mubah adalah la thawaba fi fi'lihi
nggak ada pahala kalau dikerjakan, wala iqaba fi tarkihi, dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Faqauluhu, maka perkataan al-muallif yajibu wajib, yakni ya maksudnya anna hadzal amra, bahwa perkara ini laisa huwa minal mustahabbi, dia tidak termasuk perkara yang disunnahkan. Wala minal mubahi, dan bukan termasuk perkara yang mubah. Bal huwa minal wajibil aini, bahkan dia termasuk wajib ain. Wajib ain itu artinya setiap individu, setiap person, setiap orang harus melakukannya. Fa'idha tarakna, apabila kita meninggalkan ta'alluma hadhil masaili, mempelajari masalah-masalah ini, yang disebutkan oleh Syekh tadi, 4 masalah. Fa'innana na'thamu, maka kita berdosa. Kalau kita nggak mempelajarinya, berdosa. Lianna hadha sya'nul wajibi. Karena inilah keadaan sesuatu yang wajib itu begini, harus dipelajari. Kalau enggak, maka kita berdosa. Lam yaqul asy-syekh, tidak mengatakan yustahabbu lana, dianjurkan bagi kita, au yustahsanu lana, atau ya baik bagi kita. Tidak. Bal qala, tetapi beliau berkata, yajibu alaina, wajib bagi kita, wujuban. Nah, ini sampai maf'ul mutlaq datangkan, artinya wajib, sangat. Wal wujubu ma'nahu al-hatmu, wajib artinya al-hatmu itu harus. Man tarakahu ya'thamu, siapa yang meninggalkannya dia berdosa. Wali'anna al-ilma la yuhsalu alaihi illa bitta'allum, dan karena ilmu tidak dihasilkan kecuali dengan belajar. Ya. Kecuali dengan apa? Dengan belajar. Wa ta'allumu, dan belajar, ya, yahtaju ila, dia butuh kepada inayatin, perhatian, wajuhdin, dan kesungguhan. Jadi apa? Belajar butuh kepada perhatian dan kesungguhan. Wa waqtin, dan meluangkan waktu. Jadi orang mau menuntut ilmu, belajar ya memang harus ada yang dia apa? Diluangkan waktunya. Wa yahtaju, dan butuh kepada ila fahmin, kepada pemahaman, wa ila huduri qalbin, dan kepada hadirnya hati. Hadza huwa ta'allum, inilah belajar. Butuh perhatian, mencurahkan segenap kemampuan, waktu, pemahaman, menghadirkan hati. Qauluhu, perkataan asy-syekh al-muallif, arba'u masaila, 4 masalah. Yakni mabahitha, 4 pembahasan. Maksudnya 4 pembahasan. Summiyat masaila, ini di pembahasan ini disebut dengan masail. Kenapa? Li'annaha, karena yajibu ayyus'ala anha. Ini wajib ditanyakan tentangnya. Wa yu'na biha, dan diperhatikan. Jadi disebut masalah karena ini harus ditanyakan. Harus diperhatikan. Qauluhu, ini al-ula, yang pertama, ini wajib mempelajari 4 masalah. Ya'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masaila, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Yang pertama, al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, mempelajari ilmu. Qauluhu, perkataan al-muallif, al-ilmu, ilmu. Al-muradu bil ilmi huna, yang dimaksud dengan ilmu di sini, huwal ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i. Ya, li'annahu huwalladzi yajibu ta'allumuhu, karena
dia adalah yang wajib mempelajarinya. Wa hadhil masailu, dan masalah-masalah ini yajibu ta'allumuha, wajib mempelajarinya, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Zakarin, laki-laki, au unsa, atau perempuan, hurrin, merdeka, au abdin, atau hamba sahaya, ghaniyin, yang kaya, au fakirin, atau yang miskin, malikin, ya raja, au su'lukin, atau ya rakyat jelata lah, su'luk. Ya, orang yang sangat miskin, nggak punya harta, itu su'luk. Kullu muslimin, setiap muslim, yajibu alaihi, wajib baginya, ayyata'allama, mempelajari hadhil masail al-arba'a, 4 masalah ini. Ayyata'allama hadhil masail al-arba'a, mempelajari 4 masalah ini. Wa hadza ma yusammihil ulama'u bil wajibil aini. Ini yang disebut oleh para ulama dengan wajib ain atau fardu ain. Wa huwa alladhi yajibu, yaitu dia yang wajib, ala kulli ahadin minal muslimina, bagi setiap muslim. Fas-salawatul khamsu, maka salat 5 waktu, ala ar-rijal, wajib bagi laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan. Ini namanya fardu ain nih. Laki-laki perempuan wajib salat 5 waktu. Wassalatil jama'ati fil masajidi, dan salat jamaah di masjid ya ketika tidak ada udzur dan seterusnya. Alar rijali fardu ain, bagi setiap laki-laki yang tidak ada udzur. Hadza wajibun, ini wajib, ala kulli fardin minal muslimin, pada setiap individu dari kalangan kaum muslimin, ayyata'allamaha, untuk mempelajarinya. Walidzalika, oleh karena itulah, qala, berkata asy-syekh al-muallif, yajibu alaina, wajib bagi kita. Walam yaqul, dan beliau tidak berkata yajibu ala ba'dina, wajib atas sebagian kita. Wa inna maqal, tak lain tak bukan beliau berkata yajibu alaina, wajib bagi kita, yakni, yaitu ma'syaral muslimina, semua orang Islam. Fahadha, maka ini, minal ilmi alladhi, termasuk ilmu yang yajibu ta'allumuhu, yang wajib mempelajarinya, alal a'yani, pada setiap individu. Nah, itu ya. Jadi perhatikan ini. Jadi ini ilmu yang akan disebutkan oleh Syekh, ini ilmu yang setiap orang harus mempelajarinya. Enggak boleh enggak. Maka kalau ada di situ majelis ilmu yang mengajarkan ilmu yang fardu ain ini, harus ikut. Ya, kecuali dia memang sudah mengikuti majelis yang juga menjelaskan tentang ilmu yang fardu ain. Ini harus. Li'anna al-ilma ala qismaini, karena ilmu ada 2 bagian. Al-awwalu, yang pertama, ma yajibu ta'allumuhu 'alal a'yani, yang wajib dipelajari oleh setiap individu. Perhatikan, fala yu'dzaru ahadun bijahli, tidak diberi uzur siapapun yang mengaku tidak tahu. Wa huwa, nah ini jadi di sini kelihatan bagaimana wallahu alam pandangan Syekh ya. Jadi tentang masalah ilmu-ilmu yang wajib ain, fardu ain, orang ngaku bodoh enggak dikasih uzur. Kenapa? Jadi wajib belajar. Ada nggak di negerinya itu majelis ilmu? Ada. Kalau dia nggak ikut, dia wajib belajar. Dia tahu ada majelis, ada, tahu. Dia nggak ikut lah. Nggak diuzur. Wa huwa ma la yastaqimud din, yaitu sesuatu yang tidak bisa tegak agama, tidak istiqamah, tidak lurus agama, maksudnya tidak tegak agama, illa bihi, kecuali dengannya. Contohnya yang fardu ain, mithlu arkanil islami, seperti rukun Islam. Ya wajib pelajari, bukan hanya menghafal ya. Ya belajar di sini bukan hanya menghafal saja, tetapi memahami rukun Islam. Nah, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat itu berarti at-tauhid ya. Ya tauhid. Ya tidak diuzur.
Nah, maka sebagian para ulama mengatakan nggak diudzur orang yang mengaku nggak tahu tentang tauhid, tetapi di negerinya ada majelis ilmu. Ya seperti tadi arkanul Islamil khamsati, rukun Islam yang 5. Arkanul Islamil khamsati, rukun Islam yang 5, allati hiya syahadatani, yaitu 2 kalimat syahadat, tauhid di dalamnya. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitillah, Ka'bah al-Haram, rumah Allah, Baitullah. La yajuzu li muslimin, tidak boleh bagi seorang muslim ayyajhalaha, tidak mengetahuinya. Bal la budda lahu ayyata'allamaha. Tetapi wajib baginya apa? Mempelajarinya. Yuhal ikhwah azzakumullah. Ini apa? Jadi bab-bab masalah akidah, tauhid, syahadat, ya harus belajar dia, wajib belajar. Nggak boleh dia tidak belajar. Lalu kemudian di situ ada majelis ilmu, dia ngaku apa? Nggak tahu. Nah, ini nggak diperkenankan. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan dulu ya. Ya, qiraah kita pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih baik ketika menulis di awal risalah kita seperti chat, WA, SMS, dan lain-lain? Apakah dengan salam atau dengan bismillah? Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau soal masalah chat atau SMS atau semisalnya, wallahu a'lam, ya kalau ini diilhakkan atau disamakan dengan perkataan atau risalah, maka nanti kesimpulannya tentu akan menjadi dianjurkan bismillah ya. Tetapi karena wallahu a'lam, chat, WA, SMS ini adalah memang perkara yang butuh untuk ringkas ya. Butuh untuk ringkas, sehingga apa? Sehingga ya kalaulah dia langsung mengatakan perkataan yang dia butuhkan atau yang dia hendak sampaikan, wallahu a'lam, la haraj, tidak ada masalah. Tetapi tadi kalau dikiaskan dengan surat ya dan seterusnya, maka ya dia tulis bismillah gitu ya. Lalu kemudian karena dia hendak memulai pembicaraan atau assalamualaikum, dia mulai salam lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fal amru fihi wasi. Wallahu a'lam, masalah dalam hal ini luas, lapang ya. Karena ada di antara mereka, ada di antara sebagian orang yang atau sebagian ahlul ilmi yang menyamakan antara chat, WA, SMS dengan surat. Padahal ya perkara yang berbeda. Artinya perkara yang berbeda bahwa yang dibutuhkan adalah langsung bicara kepada poin yang menjadi poin pentingnya. Sehingga wallahu alam dia tidak menyebutkan salam atau bismillahirrahmanirrahim, tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, ya, ada sebagian anak yang tidak beruntung memiliki orang tua yang bercerai. Nah, ini tidak usah pakai istilah tidak beruntung ya, gitu ya. Jadi kepada penanya tidak perlu menggunakan istilah tidak beruntung. Cukup katakan ada sebagian orang yang orang tuanya bercerai gitu ya. Karena bicara tentang beruntung atau tidak beruntung, ini bukan hanya dikaitkan dengan perceraian saja, banyak faktornya. Keduanya masih hidup. Dalam akta perceraian, orang tua hak asuh di tangan bapak. Apakah sebagai anak tetap bisa memilih? Apa alasan atau pertimbangan terbaik untuk memilih secara aturan Islam yang sahih? Syukran. Afwan. Jadi kalau anak itu belum balik, secara hukum syar'i, apabila anak itu belum balik, maka hak pengasuhan ada pada ibunya. Otomatis. Ya, automatically itu.
Nanti kalau dia sudah balik, ya dia diperkenankan mau ke siapa, mau ikut siapa. Apa dia mau ikut ayahnya atau dia mau ikut ibunya? Silahkan, boleh. Jadi kalau dia sudah balik, ya dia diperkenankan untuk memilih dia hendak ikut siapa. Apakah ikut ayahnya ataukah ikut ibunya. Kalau dia sudah balik. Gitu. Tapi kalau dia belum balik, ya maka pengasuhannya kepada ibunya. Automatically itu ya. Makanya di dalam Islam tuh sebenarnya kalau mengerti perceraian ya nggak ada yang namanya rebutan apa namanya hak asuh, nggak ada. Karena kalau orang itu sama-sama mengerti aturan syariat, kalau anaknya belum balik, ya otomatis diasuh oleh ibunya. Tapi tetap ayahnya wajib memberikan nafkah. Gitu. Ya. Dan kalau apa? Ya sudah balik, ya dia boleh milih siapa yang hendak dia pilih. Dan bagi yang mengerti aturan syariat, dia pasti akan juga bebaskan anaknya. Silahkan dia mau milih ayahnya kah atau milih ibunya kah? Silahkan. Kalau dia sudah balik. Nah beda nanti kasusnya dengan apa? Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran syar'i ya. Misalnya pada salah satu dari keduanya, apakah ayahnya atau ibunya, ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan dari sisi agama anaknya, lalu kemudian pengadilan menetapkan dia harus atau menunjuk bapaknya misalnya, karena ibunya ada pelanggaran syar'i yang itu sangat berat, atau sebaliknya, ya maka anak itu mengikuti ketentuan dari pengadilan karena pertimbangan pengadilan sebab ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau nggak ada, sama-sama ayah ibunya adalah orang yang taat kepada ajaran agamanya, ya bebas dia milih. Memilih ibunya silahkan, memilih ayahnya silahkan. Kalau dia sudah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para ashabud dunia yang tidak mau mempelajari tahapan-tahapan yang fardu ain tadi? Bagaimana hukumnya orang tersebut sedangkan sudah sering diajak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dosa ya. Ya'tham dia dan tidak diuzur ketidaktahuannya, kejahilannya. Sebagaimana tadi Syekh jelaskan, hafizahullah taala. Jadi sibuk ngejar dunia sampai belajar ilmu yang fardu ain terkait tauhid, terkait dengan syahadat, tauhid uluhiyah, enggak ngerti, enggak paham. Maka ini naudzubillah berdosa dia. Loh, tapi dia sholat. Iya, tapi kalau dia enggak mau belajar dosa karena enggak mau belajarnya. Nah, lalu kalau dia melakukan pelanggaran seperti syirik besar, kalau melihat penjelasan Syekh tadi, kalau dia melakukan syirik besar, sedangkan dia tidak mau belajar, maka ketidaktahuannya tidak diuzur. Sedangkan ada, majelisnya ada, majelis ilmunya ada. Maka dia nggak diuzur. Gimana diuzur? Sedangkan dia apa? Tahu ada majelis dan dia nggak mau ikut. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjelaskan hukum jenggot yang merupakan sunnah Rasulullah, tapi hukumnya wajib dijalankan oleh setiap muslim laki-laki, karena banyak ulama Indonesia yang mengartikan sunnah ini syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berulang-ulang telah sampaikan ya akhi. Bab menjelaskan itu ya memang tidak diserahkan pada setiap orang ya. Gitu ya. Taghyir al-munkar bil lisan, merubah kemungkaran dengan lisan, ya, itu berarti memberi penjelasan. Nah, ini memang nggak diserahkan kepada setiap orang, nggak. Ya kepada yang berilmu, yang menjelaskannya, yang memberitahukannya, yang menginformasikannya. Ya. Adapun tadi yang keliru dan seterusnya, itu diserahkan kepada yang memang dia punya kemampuan untuk memberi penjelasan. Ustadz, bismillah. Ustadz, apakah seorang yang tidak bisa bahasa Arab ada uzurnya? Bahasa Arab ini kan
Mempelajari bahasa Arab ini kan juga bertingkat-tingkat ya, akhi ya. Yang mempelajari bahasa Arab bertingkat-tingkat. Secara umum, kalau dia belajar tentang tauhid lewat tarjamah, ya, pokok-pokok agama lewat terjemah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Yang dengan itu dia sudah faham, dia mengerti dengan diterjemahkan, maka berarti ya sudah, istilah para ulama, tegak hujjah pada dirinya. Sudah diterjemahkan, sudah dijelaskan, sudah jelaskan dengan bahasa yang dia mengerti, berarti sudah tegak hujjah bagi dirinya. Adapun masalah-masalah bahasa Arab, perincian detail rinci, maka ya tidak wajib ya. Tapi tadi, jadi bahasa-bahasa yang dimana bahasa itu mengandung makna pokok-pokok agama, dasar-dasar agama seperti makna la ilaha illallah, itu kan bahasa Arab juga. Anda pasti pelajari apa maknanya. Walaupun Anda tidak pelajari bahasa Arab durusul lughahnya, tapi wajib mempelajari apa arti, maksud, makna yang dikandung dari la ilaha illallah. Dengan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau itu harus. Bahasa Arab yang itu harus. Walaupun Anda tidak mengetahui mana isim, mana fi'il, mana huruf. Karena yang harus yang Anda fahami adalah itu yang la ilaha illallah. Ya ini contoh ya, salah satu contoh aja. Tapi bahasa Arab yang mana isim, mana fi'il, mana huruf, dan seterusnya, ya kalau dia tidak tahu, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ketidaktahuannya terhadap kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat kekufuran, kalimat kesyirikan, ya bahaya. Dia tetap harus belajar. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.